Talon Falls 2017 adalah sebuah film yang menceritakan tentang sekelompok anak muda yang melakukan perjalanan ke sebuah rumah hantu. Namun niat untuk bersenang-senang, mereka malah mendapatkan hal yang tak pernah mereka duga. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Bagi yang penasaran, yuk langsung aja ambil posisi rebasan. Film ini diawali dengan diperlihatkannya seorang pengemudi yang dikagetkan oleh kemunculan sesosok wanita malang dari balik hutan. Ketika wanita itu masuk dan menceritakan bahwa ada seseorang yang mau membunuhnya, tiba-tiba psikopat yang berhasil mengejarnya membuat wanita ini semakin histeris. Lantas si pengemudi langsung tancap gas dan melarikan diri. Ketika tersadar, wanita ini berada di suatu tempat dengan seorang dokter yang tengah merawat luka-lukanya. Di sini si dokter mengatakan bahwa polisi akan segera tiba dan dia begitu penasaran tentang peristiwa yang dialami oleh wanita malang tersebut. Begitu wanita ini dapat mengingat dan menceritakan peristiwa yang telah dialaminya, saat itu juga kita akan diperlihatkan dulu kejadian flashback sebelum peristiwa buruk yang menimpa wanita malang tersebut. Yang dimana terdapat sekelompok anak muda yang beranggotakan 4 orang bernama Lindsay, Sean, Lance, dan Ryder. Mereka sedang melakukan perjalanan jauh dari kota menuju ke sebuah kabin untuk liburan. Namun mereka harus mampir sebentar ke pom untuk mengisi bensin. Tapi mereka sedikit merasa aneh melihat area sekitar pom dan minimarket dalam keadaan sepi. Karena tak kunjung muncul pemilik tokonya, Lance diam-diam menyelinap masuk untuk mencari toilet. Dan dia menemukan banyak sekali tumpukan kaset video rekaman, yang dimana setiap kaset video tersebut masing-masing telah ditulis tanggal pembuatannya. Namun, wajar saja Lance dimarahi akibat lancang, tapi pemilik toko sebenarnya baik. Malahan dia merekomendasikan sebuah tempat hiburan yang mungkin sekelompok anak muda ini mau mengunjunginya. Keterangan di poster itu menunjukkan wahana rumah hantu bernama Talon Falls yang kebetulan tidak jauh dari lokasi mereka sekarang. Karena membuat mereka penasaran, pada akhirnya mereka setuju dan memutuskan untuk mengunjungi tempat itu. Setibanya di tempat tujuan, terlihat banyak sekali pengunjung yang datang meramaikan Talon Falls, sehingga hal tersebut membuat mereka harus rela mengantri sangat panjang untuk mendapatkan tiket. Beruntungnya, seorang pria kumis tak dikenal tiba-tiba menawarkan mereka akses masuk. Jelas mereka sangat senang dan sama sekali tidak merasa curiga sedikit pun. Ketika berada di dalam, suasana horor sudah terasa, apalagi ditambah bermunculan badut-badut bertopeng seram. Namun mereka tidak menyadari bahwa pergerakan mereka telah diawasi oleh CCTV. Melewati lorong yang tidak terlalu luas membuat mereka harus ekstra hati-hati, hingga pandangan mereka langsung tertuju ke seorang pria berada di kursi listrik dengan kondisi tubuhnya yang melepuh. Mengira itu bagian dari pertunjukan dan bohongan, Lance sengaja menarik tuasnya. Alhasil pria tersebut kesetrum dan Lance yang melihat sangat menikmatinya. Selanjutnya, mereka dibuat terjebak untuk bisa melihat pertunjukan penyiksaan seorang gadis yang terikat di kursi. Mereka yang masih mengira itu bohongan juga hanya bisa terdiam menyaksikan saat seorang pria bertopeng mulai menyiksanya dengan kejam. Setelah pertunjukan berakhir, mereka digiring keluar, tapi Lance memutuskan berpisah dengan rombongan karena ingin mengajak pacarnya Ryder mantap-mantap dulu. Sementara Sean dan Lindsay baru sadar bahwa Lance dan Ryder tidak bersama mereka. Mengira kedua sejoli ini main-main dulu, Sean dan Lindsay melanjutkan penelusuran. Ryder dan Lance yang lagi asik mantap-mantap pun terhenti ketika Ryder melihat sesuatu. Dengan penuh hati-hati, Lance mengecek keadaan sekitar dan tanpa sengaja mengintip 2 orang sedang berbincang di ruang kendali. Setelah mereka pergi, Lance dengan lancang menyalakan video rekaman dan pada akhirnya dia baru sadar bahwa aktivitas di rumah hantu telah direkam oleh CCTV.
Sebuah kejanggalan terlihat bahwa dari rekaman CCTV itu, Sean dan Lindsay telah dipukuli hingga pingsan. Kemudian saat itu juga tiba-tiba Lance dibius oleh penjaga Talon Falls, sementara Ryder dikejar oleh seseorang dan akhirnya dia tertangkap. Kelompok remaja ini semuanya sudah tertangkap, lalu mereka dikumpulkan di satu ruangan di mana masing-masing dari mereka dimasukkan ke dalam sel. Sementara Lance belum diketahui keberadaannya dan nasibnya bagaimana. Di sana ternyata ada 2 tawanan sebelum mereka, yaitu abang-abang botak dan mbak-mbak semok. Selang beberapa saat, sirine sel mbak-mbak semok bunyi. Saat itu juga datanglah seorang pria bertopeng bagong yang kemudian langsung menyeretnya. Di sini semuanya terungkap, penghuni rumah hantu Talon Falls semuanya adalah psikopat. Alasan mereka tega menculik orang-orang untuk disiksa dan dijadikan pertunjukan hanyalah untuk keperluan membuat film yang nyata. Dan orang-orang yang mereka kira bagian dari pertunjukan ternyata itu disiksa beneran. Sudah dipastikan mbak-mbak semok akan menjadi korban selanjutnya. Tidak ingin bernasib sama seperti korban-korban lainnya, mereka memutuskan untuk membuat rencana agar bisa kabur, tapi sekarang giliran sirine sel Sean bunyi, sudah jelas Sean akan menjadi korban selanjutnya. Ia pun disetrum hingga pingsan. Ketika Sean tersadar, ia berada di tempat yang biasa psikopat melakukan penyiksaan pada korban-korbannya. Terlihat banyak sekali darah dan alat penyiksaan yang begitu mengerikan. Sekarang giliran Sean menjadi bahan pertunjukan. Pengunjung Talon Falls lain sangat menikmati, yang memang mereka tidak sadar bahwa itu adalah nyata. Sementara di sel, mereka melaksanakan rencana yang sempat tertunda. Sesuai rencana, akhirnya Ryder berhasil menjebak guguk pengawas, sehingga abang-abang botak dapat menghancurkan CCTV. Di mana kerusakan CCTV langsung diketahui oleh mereka dan mengirim seseorang untuk mengecek. Saat itu juga abang-abang botak menyerang pria topeng bagong yang muncul dari pintu lain. Lawan yang tidak seimbang membuat abang-abang botak kewalahan. Meskipun begitu, dia bisa mendapatkan kunci sel dan melemparkannya ke arah Lindsay. Setelah membebaskan Ryder dan membantu abang-abang botak, Lindsay dan Ryder segera kabur. Tapi apesnya abang-abang botak tertangkap dan tewas menjadi santapan guguk pengawas. Dengan waspada, mereka berjalan pelan-pelan melewati lorong sampai akhirnya mereka melihat beberapa orang sedang mengemas kaset video rekaman. Mereka baru sadar bahwa di Talon Falls terdapat ruangan CCTV. Tak lama seseorang datang, namun tanpa sengaja Lindsay membuat kegaduhan yang membuat dia hampir ketahuan. Kemudian mereka melarikan diri saat pria itu pergi. Kaburnya Lindsay dan Ryder akhirnya ketahuan juga. Terlihat beberapa anggota Talon Falls sedang berpencar untuk mencari mereka. Sehingga membuat Lindsay dan Ryder sedikit kesulitan mencari jalan keluar, tapi tiba-tiba keduanya sangat terkejut dengan kemunculan pria topeng bagong sehingga pelarian mereka menjadi terpisah. Lindsay yang ketakutan berlari tanpa arah tujuan membuat dia terjebak di suatu tempat sampai akhirnya. Sementara Ryder yang mendengar teriakan Lindsay berusaha mencari senjata lalu menusuk pria topeng bagong untuk menolongnya. Karena bingung mau kabur kemana lagi, akhirnya mereka memilih untuk bersembunyi di suatu tempat. Dan pria topeng bagong yang tidak menemukan mereka akhirnya pergi. Setelah pria topeng bagong pergi, mereka menemukan Lance dalam kondisi mengenaskan. Sebenarnya pria topeng bagong hanya berpura-pura pergi, sampai di mana saat Ryder berusaha menyelamatkan Lance, saat itu juga pria topeng bagong menarik tuas, sehingga membuat Ryder tewas hangus terbakar. Lindsay yang menyaksikan hal tersebut langsung kabur, dan tanpa sengaja dia terjatuh ke lubang saat menghindari serangan pria topeng bagong. Lindsay terperosok hingga ke dasar lubang, dan betapa terkejutnya sekaligus syok saat dia melihat banyak sekali jasad korban psikopat wahana Talon Falls, karena sebenarnya memang tempat itu adalah tempat pembuangan jasad. Merasa ada yang datang, Lindsay segera bersembunyi di tumpukan jasad.
Pria topeng bagong yang tahu Lindsay bersembunyi di tumpukan jasad, ia pun sengaja membacok-bacok jasad agar mancing Lindsay keluar. Benar saja, Lindsay keluar dari persembunyian dan kabur melewati celah pagar. Tapi itu hanyalah usaha yang sia-sia. Pria topeng bagong yang memang menguasai tempat, dia mengejar Lindsay melalui jalan tikus dan akhirnya ia berhasil menemui Lindsay dan menyerangnya. Tapi keberuntungan masih berpihak di Lindsay. Akibat kecerobohan pria topeng bagong, ia pun harus tertimpa reruntuhan yang ia perbuat sendiri. Seperti kejadian di awal film, Lindsay bertemu pengemudi, lalu diselamatkan olehnya, sampai akhirnya dia dibawa ke suatu tempat untuk dirawat oleh seorang dokter. Namun teror psikopat belum benar-benar berakhir. Ketika Lindsay membuka penutup matanya, tidak disangka-sangka, Lindsay masih berada di Talon Falls. Seorang pria yang awalnya dokter merubah penampilannya menjadi seorang pria bertopeng yang akan menyiksa Lindsay. Di balik kaca teriakan histeris Lindsay disaksikan oleh pengunjung calon korban Talon Falls selanjutnya. Film pun selesai. Ending yang sangat menyebalkan. Secara psikopat Talon Falls ini sama sekali tidak membiarkan satu orang pun lolos. Kekejaman psikopat ini benar-benar nggak waras. Banyak sekali korban dari wahana rumah hantu Talon Falls. Dan tidak bisa dipungkiri, pengunjung yang begitu banyaknya tidak ada di antara mereka yang tahu bahwa mereka semua akan menjadi korban selanjutnya. Dari banyaknya kasus pembunuhan di Talon Falls, Lindsay dan teman-temannya adalah salah satu dari tragedi yang begitu mengerikan. Oke guys, cukup sampai di sini dulu ya. Terima kasih udah nonton, semoga kalian sehat selalu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!